Bagaimana cara bertahan menjadi seorang trader? Jika Anda kuasai, maka Anda akan mendapatkan uang dengan mudah, dengan gampang. Terus bagaimana kita mendapatkan peluang tersebut? Halo, welcome back YouTube channel The Revo Journal. Kembali bersama saya, Revo Paruk. Episode 86 tidak berasa, hari ini tanggal 9 Mei 2024. Lebih dari 1 tahun kita udah buat episode ini, akhirnya sampai ke 9.000 subscriber. Terima kasih buat teman-teman yang udah terus support kita punya channel. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik. Dan kita yakin channel ini merupakan channel kita sharing tentang proses menjadi seorang trader, ataupun ya bisa disebut entrepreneur. Dan tentu aja untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita butuh yang namanya persisten, proses, pemahaman yang baik. Dan episode 86 kita akan buat judulnya bagaimana cara bertahan menjadi seorang trader. Sering kita lihat yang jadi trading topik adalah cerita bagaimana punya strategi yang hebat. Ya, bisa disebut metode, strategi A, strategi B, strategi C. Jika Anda kuasai, maka Anda akan mendapatkan uang dengan mudah, dengan gampang. Dan itu sering banget kita lihat di sosial media. Tapi faktanya ketika kita jalani, pertanyaan apakah benar hal itu didapat? Karena faktanya di dalam trading, kita butuh yang namanya strategi benar. Salah satunya dunia financial market merupakan dunia yang sangat gurih karena penuh peluang. Tetapi juga ada yang namanya resiko. Terus bagaimana kita mendapatkan peluang tersebut? Tentu kita butuh yang namanya analisa atau mempunyai strategi dalam melakukan pendekatan. Rata-rata itu yang dicari para teman-teman, ya saya nggak salahkan. Apakah analisa itu jelek? Jawabannya tidak. Karena bagaimanapun analisa itu kita butuhkan dalam melakukan transaksi. Karena dengan analisa kita melakukan pendekatan secara komprehensif. Nah, sementara kita tahu analisa itu ada macam-macam. Analisa fundamental, analisa yang berdasarkan alasan kenapa market itu bergerak. Ini apapun instrumen keuangannya ya. Karena yang namanya instrumen keuangan pasti erat dengan yang namanya ekonomi, geopolitik, perdagangan, ekspor, impor, berhubungan juga dengan sosial budaya. Ya, kita lihat aja waktu pas kejadian geopolitik, bahkan waktu terjadi pandemi, kita lihat begitu banyak instrumen keuangan yang all time high. Artinya benar, analisa berdasarkan fundamental, analisa berdasarkan pendekatan secara komprehensif itu memang dibutuhkan. Ada lagi analisa teknikal, analisa yang berdasarkan historical pada grafik yang kita lakukan dengan mempelajari grafik pada masa lalu, grafik pada masa sekarang untuk mendapatkan pergerakan harga masa akan datang. Kita pelajari secara serius, bahkan kita sering mencari strategi yang sempurna, teknikal yang paling simpel, paling gampang, paling mudah. Jawabannya satu, berhasil nggak? Saya yakin sehebat apapun sebuah strategi, apabila tidak dilakukan dengan sikap kemampuan mengendalikan diri, nggak akan guna. Karena mau bagaimanapun, disiplin dalam mengendalikan diri itu adalah hal yang utama. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bertahan menjadi seorang trader, nggak lain nggak bukan adalah Anda punya kemampuan nggak adaptif, Anda punya kemampuan nggak mengevaluasi, Anda siap nggak mendapatkan sebuah kesalahan lalu belajar dari kesalahan itu. Bukankah teman-teman dulu berawal dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu pun ketika dapat kerja Anda harus mulai dari level paling bawah. Bukankah itu butuh puluhan tahun? Kenapa tiba-tiba ada iklan yang mengatakan cara gampang, cara mudah, cara simple? Justru itu yang kita buru, itu yang kita kejar. Pertanyaannya, apakah hal itu masuk akal? Kita belajar, udah banyak orang menjadi korban, masuk robot trading, ikut MLM robot trading, binary option, ikut influencer yang mengatakan murah banget. Apa yang terjadi? Gagal total. Kalau kita lakukan itu terus-menerus, apakah kita layak disebut sebagai korban? Karena pada dasarnya hidup itu antara kita melawan atau kita jadi korban. Jadi suka nggak suka, kedewasaan kita dalam menerima informasi merupakan salah satu cara kita untuk beradaptasi dengan zaman yang canggih ini. Jadi hindari cerita-cerita, cara singkat, cara cepat, cara gampang, cara mudah. Karena mau bagaimanapun, apapun bidangnya pasti ada namanya SOP, standar operasional prosedur. Trader itu profesi. Begitu banyak orang membuat konten FOMO, tujuannya membuat orang FOMO ya, agar orang cepat-cepat mengambil keputusan, entah itu investasi, entah itu trading. Pertanyaannya, untuk kepentingan siapa? Saya masuk ke dunia trading itu tanggal 1 April 2011, lebih dari 1 dekade. Tidak ada satupun kata-kata dari saya yang mengatakan bahwa ini ada jalan pintas. Apakah saya perlu melakukan flexing untuk supaya orang tertarik belajar dengan saya? Nggak perlu juga. Bagaimana cara
bertahan di dalam dunia trading, pastikan dulu Anda seorang pengambil resiko atau bukan. Kalau Anda nggak siap dengan resiko, mungkin Anda silahkan tinggalkan dunia trading. Nah, kebetulan karena kita masuk di dunia instrumen keuangan, berarti satu hal yang harus kita accept dan kita damai adalah resiko. Resiko udah bisa sangat kita pelajari. Di dalam trading kita tahu kita berhadapan dengan probabilitas antara rugi dan untung. That's why kenapa kita belajar money management. Apa itu? Tata cara kelola uang dalam akun Anda. Bagaimana Anda membatasi resiko? Bagaimana Anda menahan diri untuk tidak melakukan overtrade, revenge trade. Kita dengar kan, begitu banyak trader yang berhasil. Michael Burry, trader sukses yang berhasil membuat prediksi pada tahun 2008 terjadi subprime mortgage, di mana saat itu perbankan Amerika dalam keadaan bubble, dan dia berhasil prediksi. Apakah prediksinya hanya dalam hitungan menit? Tidak, dia melakukan riset. Teman-teman nggak percaya, teman-teman silahkan googling, cek berapa lama Michael Burry melakukan riset, berapa lama seorang Paul Tudor bisa sukses mendapatkan kejayaan. Dia memulai dari tahun 1970-an, dia mendapatkan golden momennya itu di tahun 1987 dan menjadi sell trader itu tahun 1990. Karena saya percaya namanya reputasi itu bukan diciptakan dalam waktu sebentar. Jangan kita lihat hanya kesuksesannya, kita juga lihat dong penderitaannya. Maka pastikan teman-teman punya kemampuan yang kedua, yaitu mengasah diri. Nah, ini adalah tips bagaimana trader itu bisa bertahan. Mengasah diri ini artinya kita belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak menerima kesalahan, ya lupakan aja mimpi itu. Berikutnya adalah membaca peluang dengan cermat. Betul, analisa strategi itu bagus, tetapi bukankah kita diminta adaptif? Artinya itu bukan hal yang mudah, tapi jelas kita bisa pelajari dengan melakukan yang namanya repetisi. Repetisi itu hal yang dilakukan berulang-ulang, mungkin terkesan membosankan, tapi dengan latihan hal tersebut bisa dicapai. Kemudian berikutnya, Anda harus punya mimpi. Mimpi inilah yang menjaga kita untuk kita nggak keluar dari jalur. Ketika kita punya mimpi besar, kita akan realistis. Oh iya, saya punya mimpi, saya harus jaga mimpi saya. Bahkan Bung Karno, Bapak Presiden pertama Indonesia, pernah bilang, mimpilah setinggi-tingginya, setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh dekat-dekat bintang. Saya percaya itu. Orang yang punya mimpi besar dan dia fokus terhadap hal itu, dia akan capai. Hidupnya punya tujuan. Nah, cuman tinggal tergantung di mana dia menjalankan. Lihat aja petinju, punya mimpi besar, menjadi juara. Apakah petinju tidak kena pukul? Pasti kena pukul. Contoh, misalnya teman-teman mau belajar, datang ke pelatih tinju yang teman-teman rasa bagus. Apakah seorang pelatih itu menjamin, oh kamu latihan sama saya, kamu nggak akan kena pukul, kamu pasti juara? Nggak mungkin. Jadi udah mulai logik ketika melihat iklan, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah susah. Cukup dengan metode ini, Anda pasti profit. Kira-kira masuk akal nggak sih? Sementara seorang petinju profesional, dia belajar dengan pelatih, dia butuh dedikasi tahunan. Jadi kalau teman-teman tidak punya mimpi besar, saya yakin dalam waktu singkat Anda akan selesai di market. Dan yang paling penting adalah bagaimana seorang juara itu bisa membangun dirinya. Kita harus terbuka untuk kritik. Kita harus membangun diri kita dengan kritikan. Kritikan ini bukan berarti sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang baik sehingga kita bisa ke depannya untuk berkembang. Bukankah kita butuh ilmu? Bukankah kita butuh input? Bukankah kita butuh belajar dari orang yang udah lebih baik? Jangan pernah pelit. Makanya kenapa kalau ditanya apa sih kesuksesan seorang trader, dia selalu lakukan investasi waktu. Bukan cuma uang aja. Coba bayangkan, George Soros, Warren Buffett, coba lihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka bangun pagi hari. Apa yang dilakukan? Mereka baca, cari informasi hanya untuk mendapatkan kira-kira apa yang sedang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan ini udah dilakukan secara terus-menerus bertahun-tahun sehingga menjadi sebuah karakter. Dan tentu saja ini akan membuat skill dia menjadi lebih baik. Dan disiplin adalah hal yang paling sulit buat orang-orang yang gampang mengeluh. Coba kita bayangkan kita pergi ke tempat gym, pengen dapat badan bagus. Anda mungkin gendut, perutnya buncit, pengen cakep. Apa iya dalam waktu sebentar selesai? Enggak. Anda butuh latihan, fokus. Datang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, minggu, badan belum jadi. 2 minggu, badan belum jadi. Sebulan belum jadi. 2 bulan belum jadi. 3 bulan baru mulai kebentuk sedikit. 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun baru mulai kelihatan bentuknya. 2 tahun baru mulai. Itu pun dilakukan dengan disiplin, jaga makanan, pola tidur sehat. Ada harga yang harus ditebus. Jadi kalau teman-teman ingin bertahan di dalam dunia trading, pahami, accept hal-hal itu. Ya mungkin ini sedikit advice, kita sharing, berbagi cerita tanpa bermaksud menggurui. Semoga ini bisa jadi manfaat. Dan saya ingat satu quotes dari George Soros. Dia bilang, saya bisa menjadi orang terkaya karena saya belajar dari kesalahan. Saya melakukan kesalahan dan saya coba memperbaikinya. Malulah ingin hasil lebih baik tapi tidak berani melakukan perbaikan. Semoga episode 86 ini bermanfaat, dan percayalah teman-teman, proses itu tidak pernah berkhianat. Cintai proses, hargai proses, jaga mimpimu. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Reva Faruk izin pamit. May Allah bless you all.